yaitu ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengenal agama Islam dengan apa? Dalil. Ingat, dengan dalil. Saudaraku, Islam adalah agama yang Allah ridhoi satu-satunya. Allah telah ridho untuk hamba-hambanya Islam sebagai agama. Allah berfirman, wa raditu lakumul islama dinan. Dan aku ridho untuk kalian Islam sebagai apa? Agama. Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah apa? Islam. Dan Allah mengancam orang yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Allah berfirman, wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, kata Rasulullah, kata Allah dalam surat Al-Imran, maka tidak akan diterima darinya, dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Semua nabi agamanya Islam. Ya. Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Idz qala lahu rabbuhu aslim." Qala aslamtu lirabbil alamin. Ingatlah ketika Rabbnya berfirman kepada Ibrahim, aslim, Islamlah. Qala aslamtu lillahi rabbil alamin. Ya aslamtu lirabbil alamin. Ibrahim berkata, aku Islam kepada Rabbul alamin. Nabi Yusuf berkata, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim. Tawaffani muslima. Masya Allah. Nabi Yakub ketika hendak meninggal dunia dikumpulkan anak-anaknya. Kemudian ya, Nabi Yakub berkata, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Di ayat sebelumnya ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya bani innallaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Nabi Yakub kepada anak-anaknya apa? Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama, yaitu Islam ini. Maka jangan kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim. Berarti Islam itu agama seluruh nabi dan rasul. Akan tetapi syariat nabi berbeda-beda. Nabi Muhammad agamanya sama dengan Nabi Ibrahim, sama dengan Nabi Musa, Nabi Isa, dan para nabi sebelumnya. Hakikatnya yaitu agama Islam. Apa itu Islam? Islam itu dari kata aslama yuslimu islaman. Itu Islam. Apa artinya, Pak? Yaitu al-istislam lillahi bitauhid. Itu menyerahkan diri kita kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk serta patuh dengan taat kepada Allah. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itu Islam. Jadi Islam itu artinya menyerahkan diri kita kepada Allah dengan sebenar-benar penyerahan, dengan cara mentauhidkan Allah, menjauhi apa? Kesyirikan. Itu Islam. Itu Islam. Jadi Islam, tujuan datangnya Islam itu untuk apa, Pak? Tujuan datangnya Islam supaya manusia semua tunduk dan patuh kepada Allah. Supaya mereka hanya mentauhidkan Allah saja. Supaya mereka beribadah hanya kepada Allah saja. Itulah Islam. Dan itu agama Nabi dan Rasul seluruhnya. Semuanya. Ikhwatul Islam azani Allah wa ya.
Jadi ini Islam. Jadi Islam itu apa? Islam itu al-istislam lillahi bit-tauhid, yaitu menyerahkan diri kita kepada Allah dengan cara apa? Mentauhidkannya. Terus tunduk dan patuh dengan menaatinya. Terus berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itu Islam. Ya. Saudaraku, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Wajib kita pahami beberapa poin tentang Islam. Ada beberapa poin yang wajib diimani dan wajib kita pahami. Pertama, bahwa Islam sudah sempurna. Islam sudah apa? Sempurna. Dalilnya firman apa? Firman Allah surat apa? Al-Maidah. Dalilnya firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agama, dan aku telah sempurnakan nikmatmu atas kalian. Bapak yakin Islam sudah sempurna, Pak? Yakin. Kalau Islam sudah sempurna, konsekuensinya apa? Konsekuensinya apa? Kita tidak perlu lagi bikin-bikin cara beribadah, cara beragama, kecuali yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Asy-Syaukani berkata apa? Ini ayat dalil untuk membantah bid'ah. Kita katakan kepada orang yang berbuat bid'ah, apakah Islam sudah sempurna tanpa kebid'ahanmu? Jika dia berkata Islam sudah sempurna tanpa kebid'ahanku, ya udah selesai. Ngapain kita disibukkan dengan bid'ahmu? Karena Islam sudah sempurna, nggak butuh lagi kepada yang lain. Jika dia berkata Islam baru sempurna dengan bid'ahku, berarti dia sudah menolak ayat itu. Karena ayat itu sudah menyatakan Islam sempurna di saat Rasulullah masih hidup. Maka dari itu Imam Malik berkata apa? Man ibtada'a fid dini bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa yang membuat satu bid'ah saja dalam agama, sama saja dia menuduh Rasulullah mengkhianati risalah. Kenapa? Karena Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Berarti Rasulullah sudah menyampaikan semua tidak, Pak? Wajib kita yakini Rasulullah sudah menyampaikan semua. Dengarkan riwayat Tabrani. Abu Dzar berkata, tarakana Rasulullah SAW wa ma ta'irun yuqallibu janahi fil hawa illa wa dzakara fihi ilman. Rasulullah meninggalkan kita dalam keadaan tidaklah seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya di udara kecuali Rasulullah sudah menyebutkan ilmunya padanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa wa qad bujina lakum. Tidak tersisa sedikit pun yang mendekatkan kalian ke surga, tidak pula menjauhkan dari api neraka, kecuali sudah dijelaskan kepada kalian. Maka kalau antum membuat suatu ibadah yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah, lalu antum menganggap ini sebagai sarana masuk surga, sudah bertabrakan dengan hadis tadi. Karena hadis tadi tegas mengatakan tidak tersisa sedikit pun yang mendekatkan ke surga, tidak pula menjauhkan dari neraka, kecuali sudah dijelaskan. Berarti sudah ketika haji wada, Rasulullah bersabda kepada para sahabat, ala hal balagh, bukankah aku sudah menyampaikan semuanya? Kata para sahabat apa? Bala. Kemudian Rasulullah menunjukkan jarinya ke langit sambil berkata, Allahumma syahad, Allahumma syahad, ya Allah saksikan,
Ya Allah saksikan, beliau sudah menyampaikan semuanya. Tidak ada satupun risalah yang belum disampaikan oleh Rasulullah. Semua sudah disampaikan. Orang yang berbuat bid'ah sama saja mengatakan ini nih ada yang belum sampaikan sama Rasul. Baik. Ini akhwan Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah ya akhi, wajib kita imani. Ini yang pertama, Islam sudah sempurna. Islam sudah sempurna itu nikmat yang agung sekali, Pak. Karena dengan Islam dengan sudah sempurna, kita nggak usah capek-capek lagi bikin-bikin. Ibnu Mas'ud berkata apa? Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah, jangan bikin-bikin yang baru. Kalian sudah dicukupi, sudah selesai, sudah. Ada seorang Yahudi, Pak, datang kepada Umar bin Khattab. Sebagaimana dalam Bukhari dalam sahihnya. Ada orang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab. Apa kata orang Yahudi ini? Ya Amirul Mukminin, ayat fi kitabikum law nazalat alaina ma'syaral yahud latakhadnaha 'idan. Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam kitab kalian itu. Kalaulah ayat itu turun kepada kami orang Yahudi, kami akan jadikan ayat itu sebagai perayaan. Kata Umar apa? Ayat yang mana? Kata orang Yahudi itu, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sampai-sampai orang Yahudi saja mengatakan apa? Kalaulah ayat itu turun kepada kami orang Yahudi, kami akan jadikan sebagai perayaan. Iya. Maka dari itu, tapi Islam bukan seperti Yahudi, Pak. Kalau Yahudi kan dikit-dikit bikin perayaan, dikit-dikit bikin perayaan. Kalau Rasulullah enggak. Kewajiban kita ngikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ini yang pertama. Jadi wajib kita yakini Islam agama yang sempurna. Wajib diyakini. Siapa yang mengatakan Islam belum sempurna, berarti dia tidak yakin dengan ayat Allah tadi. Yang kedua, wajib diyakini bahwa Islam itu universal. Islam sudah mengatur segala sesuatu sampai-sampai masalah buang air kecil, buang air besar. Jangan pilah-pilah. Islam sudah sempurna semuanya. Allah Ta'ala berfirman, disebutkan dalam riwayat Bazzar, bahwa ada orang musyrik datang kepada Salman Al-Farisi. Apa kata orang musyrik ini? Inna nabiyyakum qad 'allamakum kulla syai'in hatta al-qira'ah. Nabi kamu itu sudah mengajarkan segala sesuatu. Sampai-sampai cara buang air. Masya Allah. Cara buang air aja udah diajarin, Pak, apalagi yang lebih besar dari itu. Wajib kita imani. Islam itu universal. Islam sudah mengatur semuanya. Cara tidur, cara makan, cara pakaian, cara berumah tangga, cara kawin, ya. Segala sesuatu sudah diatur oleh Islam. Cukup sudah. Maka dari itu ya akhwat Islam azani Allah, siapa yang memisahkan antara Islam dengan masalah dunia, ini hakikatnya ingin memisahkan ya syariat Allah sebagian-sebagian, mengimani sebagian dan tidak mengimani sebagian. Masalah dunia sudah diatur oleh Allah, ya. Sudah diberikan kaidah-kaidah globalnya, Pak. Contoh kaidahnya, Pak. Masalah dunia pada asalnya mubah, tidak boleh diharamkan sampai ada dalil. Ini kaidah global nih. Dalam masalah pakaian sudah diatur sama Allah dan Rasulnya. Gimana sih cara berpakaian? Apa sih aurat yang harus ditutup? Ya, wanita auratnya apa? Laki-laki auratnya apa? Terus pakaian bagaimana? Syarat-syaratnya bagaimana? Ada dalilnya. Alhamdulillah. Tidur, bagaimana caranya tidur? Rasulullah sudah mencontohkan.
Makan, bagaimana cara makan, Rasulullah sudah memberikan kepada kita apa? Ajaran. Alhamdulillah. Maka Masya Allah, ada 3 permasalahan yang belum diatur oleh Islam. Tidak ada. Semua sudah diatur oleh Islam. Semua sudah diatur oleh Islam. Ada orang, Pak, datang kepada seorang alim. Hai orang alim, katanya Islam sudah mengatur segala sesuatu. Katanya Al-Quran sudah menjelaskan segala sesuatu. Kata orang alim itu apa? Betul. Karena Allah mengatakan wa tibyanan likulli syai'. Allah menjelaskan segala sesuatu. Al-Quran sudah menjelaskan segala. Lalu orang ini berkata, boleh saya mau tanya? Silakan. Ada tidak dalam Al-Quran cara bikin kue roti? Si alim berkata, ada. Mana ayatnya? Allah berfirman, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya jika kamu tidak tahu. Mari kita tanya tukang roti. Akhi, Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, betul. Tapi Al-Quran memberikan kaidah-kaidah yang sifatnya global. Dengan kaidah yang global itu kita paham berbagai macam permasalahan. Bahkan permasalahan yang baru muncul di zaman sekarang sudah ada sebetulnya jawabannya dalam Al-Quran dan hadis. Makanya saya mau tanya sama antum semua. Semua problematika umat yang ada di dunia sekarang ini, zaman sekarang, sudah ada tidak jawabannya dalam Al-Quran dan hadis? Sudah belum? Sudah. Yakin? Benar. Oke. Memang harus yakin. Kita wajib yakin bahwa semua problematika umat di zaman ini sudah ada jawabannya dalam Al-Quran. Tapi aneh, kita kok malah berpaling dari Al-Quran dan hadis dan mencari obat selain Al-Quran dan hadis. Ada orang sibuk mencari penyakit, tapi nggak sibuk cari obat. Udah gitu nyari obatnya juga salah. Al-Quran dan hadis sebetulnya sudah menjawab semua problematika. Karena Islam ini sudah universal. Iya. Nah ini yang akal Islam. Ini yang kedua. Yang kedua ini konsekuensinya apa? Konsekuensinya kita harus masuk Islam secara kafah. Jangan sampai antum berkata saya masuk Islamnya 50%. Nggak boleh. Jadi masuk Islam harus berapa persen? 100%. Dalilnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, keseluruhan, dan jangan kamu ikuti setan. Artinya, kalau kita tidak mengikuti Islam secara kafah, berarti kita pasti ngikutin setan. Nah, Anda pemeluk agama Islam. Oh, saya Muslim. Oke. Muslim berapa persen? Anda harus mengikuti firman Allah. Saya Muslim 100%. Artinya maksudnya apa? Saya siap diatur oleh Islam 100%. Saya siap tunduk kepada aturan Allah 100%. Jangan sebagian. Sebagian orang gitu, Pak. Ya, ngikutin aturan Islam tuh sesuai kepentingan aja. Kalau menguntungkan diikutin, kalau nggak menguntungkan nggak diikutin, nggak bisa kayak gitu. Ya. Ada sebagian orang ngaku, oh saya Muslim, tapi maaf saya nggak mau sholat, saya nggak mau zakat, nggak mau puasa. Kita katakan ini Islam apa ya? Islam KTP, Islam abangan. Anda kalau seorang Muslim, hendaklah kamu menjadi Muslim yang benar-benar Muslim. Ya.
Jadi ini konsekuensinya Pak. Kalau kita yakin Islam agama yang universal, berarti kita harus masuk Islam pun secara universal, secara keseluruhan, kafah. Walaupun tentunya Pak, bukan berarti orang yang tidak kafah kita kafirkan, tidak. Itu bukan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Karena keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar tidak kekal dalam neraka selama ia wafat di atas tauhid. Ya. Namun Islam meminta kita supaya kita masuk Islam secara apa? Kafah. Kafah dong. Saya kalau masalah jual beli nggak mau ikut ekonomi Islam. Terus saya ikut ekonomi siapa? Ekonomi Barat. Jadi menurut kamu ekonomi Islam ini sudah kurang sempurna ya? Kalau menurut saya misalnya ada orang mereka begini, menurut saya sih ekonomi Islam tuh kayaknya kurang relevan dengan zaman. Waduh, bahaya ini. Ini bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam loh Pak. Gak bisa. Ekonomi Islam tuh yang terbaik sudah. Yang paling baik. Wajib kita yakini itu. Iya. Oh kalau saya sih beragama Islam cuma akidah saja sama ibadah. Dah. Kalau masalah gaya hidup, saya kayaknya lebih ridho ngikutin gaya Barat deh. Masya Allah. Jadi gaya hidup Islam tuh sudah tidak relevan dengan zaman. La ilaha illallah. Ini musibah Pak. Ada orang berkata pembagian ilmu waris ini kok gak adil sih. Masa laki-laki 2 kali lipat wanita? Kan zaman sekarang banyak wanita yang kerja emansipasi. Masa tetap dapat setengah? Kita katakan yang salah wanitanya, kenapa kerja? Disuruh sama Allah wanita tinggal di mana? Di rumah. Kalau boleh kerja kalau sesuai dengan fitrah wanita, nggak masalah. Nah, saudaraku sekalian, ini banyak sekali di zaman sekarang nih Pak, orang-orang yang berusaha untuk meragukan Islam. Berusaha sekuat tenaga menghalang-halangi manusia dari Islam yang hakiki. Iya. Ini dia saudara-saudaraku sekalian yang khotbah Islam azan ya Allah. Ini yang kedua nih. Wajib diimani bahwa Islam itu apa? Agama yang universal. Berarti konsekuensinya apa? Konsekuensinya kita harus masuk Islam secara apa? Kafah. Yang ketiga, wajib mempelajari Islam dengan dalil-dalilnya. Kalau kita ngaku Islam, pelajari dong Islam, tapi dengan dalil. Berarti kita nggak butuh ulama. Butuh ulama Pak. Tapi ulama itu bukan tujuan. Tujuan kita memahami dalil. Ulama itu wasilah memahami dalil, bukan jadi tujuan. Tuh apa bedanya? Menjadikan ulama sebagai wasilah dengan menjadikan ulama sebagai tujuan. Begini, kalau orang yang menjadikan ulama sebagai tujuan, pendapat ulama jadi dalil. Yang kita tidak boleh keluar dari pendapat ulama tersebut. Kalau kita menjadikan pendapat ulama sebagai wasilah, pendapat ulama ini sebagai sarana untuk memahami dalil. Kalau ternyata pendapat ulama ini tidak sesuai dengan dalil, kita tidak terima. Karena kita yakini bahwa ulama manusia yang tak lepas dari kesalahan. Yang maksum hanyalah siapa? Rasulullah SAW. Berarti wajib menuntut agama Islam dengan apa? Dalil. Ingat, dalil. Pak. Dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Di hari kiamat nanti Allah akan berfirman, "Madza ajabatumul mursalin?" Apa yang kalian jawab dari para rasul? Allah tidak mengatakan apa yang kalian jawab dari penulis ini, dari ustadz ini, dari kiai ini. Allah mengatakan apa yang kalian jawab dari para rasul. Ini menunjukkan Pak, kita tidak akan ditanya oleh Allah kenapa menyelisih fulan dan alan.
Tapi kita akan ditanya oleh Allah kenapa menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan dalam hadis ketika mukmin atau mayat ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir di kuburannya, Pak. Apa kata malaikat mungkar dan nakir? Man rabbuka? Si mukmin berkata Rabbi Allah. Wa madinuka? Si mukmin berkata Islam. Wa ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fik? Dan apa sikap kamu terhadap seorang laki-laki yang diutus pada kamu itu? Si mukmin berkata, "Huwa Muhammad. Huwa Rasulullah." Dia adalah Muhammad, dia adalah utusan Allah. Lalu kemudian si mukmin ini tanya lagi, "Wa ma ilmuka?" Apa ilmumu? Apa kata si mukmin ini? Qara'tu kitab Allah. Wa saddaqtu wa amantu bih. Aku dahulu di dunia membaca kitabullah, aku membenarkannya dan beriman kepadanya. Lalu terdengarlah suara dari langit, kata Rasulullah, an sadaqa abdi, benar hambaku itu. Adapun orang kafir, kata Rasulullah, ketika ditanya, siapa Tuhanmu? Dia akan berkata, la adri, saya enggak tahu. Dalam riwayat Bukhari dengan lafaz begini, la adri, innama sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku tidak tahu. Aku di dunia Aku tidak tahu. Aku di dunia hanya mendengar orang berkata begini. Lalu aku ikut mendengarkannya, mengucapkannya. Lihat, Pak. Maka dari itu, Pak, di kuburan nanti kita akan ditanya tentang ilmu kita loh, Pak. Tentang Al-Quran, tentang Rasulullah, tentang Islam. Ditanya, wa ma ilmuka, apa ilmumu? Ayo. Jadi selama ini kita belajar apa? Selama ini kita belajarnya cuma dunia toh. Kita belajar masalah dunianya rajin, Masya Allah. Tapi belajar akhiratnya, Pak, kurang. Jangan sampai, Pak, kita lebih paham dunia daripada akhirat. Jangan sampai ilmu kita tentang dunia lebih kuat daripada tentang akhirat. Allah mengecam orang seperti itu dalam surat Ibrahim. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka hanya berilmu tentang lahiriah dunia, sementara mereka lalai dari kehidupan akhirat. Di sini Allah mengecam orang yang lalai dari akhirat, sementara ilmunya hanya tentang apa? Dunia. Rasulullah bersabda, "Innallaha yubghidhu kulla ja'dhariyyin jawab." Sesungguhnya Allah benci kepada setiap orang yang sombong, kasar. Sakhabin bil aswaq, suka teriak-teriak kayak di pasar. Jifatin bil lail, seperti bangkai di waktu malam. Alimin bi amrid dunya, jahil bi amril akhirah. Berilmu tentang dunia tapi bodoh tentang akhirat. Allah benci kepada orang kayak gituan tuh, Pak. Makanya Rasulullah SAW berdoa dalam hadis yang sahih dan masyhur, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia sebagai keinginan kami yang terbesar, dan jangan engkau jadikan dunia sebagai puncak keilmuan kami. Jangan sampai cari ilmu dunia rajin, cari ilmu akhirat malas-malesan. Musibah Allah. Terkadang kita merasa bangga anak kita bisa sekolah di mana? Di Washington, di London, di Australia, sementara yang satu anaknya pesantren kayak gimana gitu, Pak. Enggak pede. Seakan-akan belajar ilmu agama itu hina. La ilaha illallah. Maka dari itulah ya akhi, wajib setiap kita belajar tentang Islam dengan dalil-dalilnya. Pelajari Al-Quran, pelajari hadis. Lihat kitab-kitab syarah para ulama terhadap kitab tafsir dan kitab syarah hadis. Supaya kita terbimbing hidup kita. Al-Quran Allah turunkan, hadis pun juga ada. Alhamdulillah dipermudah oleh Allah di zaman sekarang.
Maka pelajari Islam ya akhul Islam. Taib ya akhi. Ya inilah. Ya jadi kewajiban kita adalah untuk mengenal Islam dengan apa? Dalil-dalilnya. Wabillahi taufik, saya kira cukup dulu sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.